Bu, jenengan sebagai Wakahumas, ini yang di bidang apa aja Bu di SMK Negeri Bawen ini Bu? Jadi kehumasan ini ada 3 program yang kita laksanakan, diantaranya bursa kerja, ya, di mana kita bekerja sama dengan industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UMKM, salam tani, salam merdesa, salam berkreasi. Siang hari ini saya bersama Ibu Zubaidah Gesit Cahyati, SPMM. Beliau guru pertanian dari SMK Negeri Bawen, juga sebagai Wakahumas. Mungkin nanti lebih jelasnya bisa disampaikan langsung oleh Ibu. Monggo Bu, perkenalan dulu Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Zubaidah Gesit Cahyati. Sudah mengajar di SMK Negeri 1 Bawen sejak 2003, Pak. Kebetulan guru pertanian dan diberi tugas tambahan sebagai Wakahumas. Selain itu, kami asesor di bidang pertanian di bawah LSP P3 Pertanian Malang, kemudian juga guru pamong di LPTK UNS Surakarta. Itu mungkin. Itu. Oke, terima kasih Bu. Bu, jenengan sebagai Wakahumas, ini yang di bidang apa aja Bu di SMK Negeri Bawen ini Bu? Jadi kehumasan ini ada 3 program yang kita laksanakan, diantaranya bursa kerja, ya, di mana kita bekerja sama dengan industri untuk memasarkan tamatan kita, alumni-alumni kita dipasarkan ke industri ataupun ke mana saja yang membutuhkan. Jadi kerja. Kita bisa rekrutmen di sekolah kami, kemudian bisa juga dengan online, rekrutmen lewat online itu untuk BKK. Kemudian ada program PKL, di sini ada PKL dan networking, di mana kita melakukan PKL tahap 1, yaitu kita mengunjungi industri-industri di mana nantinya anak-anak itu bekerja. Jadi kelas 10 itu dikenalkan dengan industri-industri yang akan mereka nanti bekerja. Itu untuk PKL tahap 1, kemudian PKL tahap 2 itu memagangkan siswa-siswa kami. Kalau di kurikulum Merdeka itu semester 5, itu selama 6 bulan di industri-industri yang relevan ataupun di UMKM. Ya, UMKM itu kan banyak sekali, itu praktis, sehingga mereka bisa belajar praktis bagaimana seluk-beluk yang mereka akan geluti di dunia kerja. Nah, kemudian ada website yang kita kelola ataupun publikasi di sini, ya. Jadi publikasi itu ada website, ada pameran yang kita tangani, kemudian ada program eduwisata juga di bawah penanganan dari Humas. Tentu bekerjasama dengan usaha mandiri atau BLUT di sekolah kami. Ternyata jabatan yang dipikul berat juga ya. Oke Bu, tadi disinggung tentang memagangkan 6 bulan gitu ya. Ini saya ingat nih dengan yang disampaikan Pak Menteri, Mas Nadiem, kampus Merdeka kalau nggak salah nih. Jadi di kampus pun diharapkan ketika mereka KKN ya, PKL itu setidaknya 6 bulan Bu. Nah ini di SMK sudah melakukan hal itu. Harapannya apa? Bahwa kompetensi dari siswa ataupun anak magang ini juga akan diterbitkan oleh dimana mereka ketika melakukan kegiatan di situ. Artinya benar-benar uji kompetensi yang diperoleh untuk
anak itu betul-betul satu ilmu yang setidaknya valid lah tentang bagaimana ketika dia terjun ke lapangan. Ini kira-kira sejauh mana Bu selama ini Bu? Terima kasih. Untuk kurikulum Merdeka ini memang regulasinya 6 bulan. 6 bulan. Jadi siswa-siswa kami kita sebar ke UMKM, ke industri itu dididik betul-betul real ke kompetensi yang akan diajarkan. Jadi hard skill, tetapi juga soft skillnya. Jadi dalam 6 bulan itu setidaknya mereka tahu betul dapur dari industri itu, ya, tidak ada yang dirahasiakan lagi. Mungkin kemudian budaya-budaya kerja yang bisa diambil, ya, bagaimana keselamatan kerja, kemudian sikap-sikap disiplin di dalam industri atau UMKM, ya, kemudian bagaimana kejujuran, ya, kekompakan, kolaborasi dengan tim di dalam Dudi itu, ya, itu kan dipelajari betul. Jadi 6 bulan. Ya, itu. Jadi tidak ada salah ketika siswa yang berada di SMK itu sudah menciptakan bagaimana dia nanti menjadi seorang wirausaha. Karena memang pada proses magang tadi ya Bu ya, diharapkan benar-benar optimal bagaimana si siswa itu mengetahui dari hulu hilir sebuah produk itu sendiri. Artinya SMK sudah tidak lagi mempersiapkan seorang siswa untuk siap kerja, tapi ternyata siswa harus siap berwirausaha. Kira-kira itu Bu, dengan moto itu yang digaungkan kemudian yang digiatkan dari SMK negeri ini apa Bu? Ya. Untuk utamanya kan memang BME ya, bekerja, berwirausaha maupun melanjutkan. Nah, karena di zaman ini kedepannya itu kan globalisasi sangat tinggi, ya. Jadi dampaknya nanti ada banyak pekerjaan yang mungkin hilang. Ada 87 ya, luar biasa. juta, ya, itu banyak sekali. Itu bagaimana kita menyiapkan peserta itu untuk percaya diri, berkarakter, sehingga dia itu mempunyai jiwa-jiwa entertainment atau wirausaha. Nah, jadi sebagai usaha salah satunya ya dimagangkan di UMKM ataupun industri-industri kecil yang mungkin tidak merahasiakan lagi hal-hal yang ada di industrinya. Tapi kalau industri besar mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin anak-anak kurang di dalam mendapat ilmunya atau sesuatu yang masih kurang gitu. Sahabat UMKM, tidak menutup kemungkinan bahwa pertumbuhan UMKM itu akan meledak mungkin tahun ke depan, karena sekolah yang sudah mempersiapkan bagaimana seorang siswa itu menjadi satu pengusaha, kemudian tadi disampaikan ada tanda petik nih bahwa 2023 juga akan terjadi sebuah krisis ekonomi. Nah, ini tentunya peluang-peluang bagaimana berwirausaha harusnya dimulai sejak dini. Ini real. Apalagi nanti ketika krisis itu terjadi, bisa dibayangin nih ekspor kita yang misalnya di Kabupaten Semarang ini banyak perusahaan garmen ya, skalanya ekspor semua. Ketika ekspornya itu berhenti, berarti siap-siap ribuan karyawan itu juga akan terhenti. Bagaimana kalau tidak disiapkan dengan wirausaha sejak dini mungkin? Ya, nah, betul, SMK Negeri 1 Bawen luar biasa, sudah mempersiapkan sejak dini. Ibu, satu lagi pertanyaan Bu. Ya. Tadi Ibu juga dikasih mandat untuk edukasi wisata di SMK ini. Maksudnya apa itu? Edukasi wisata, kemudian yang sudah dilakukan seperti apa Bu? Nah, sebelum masuk ke situ saya tambahkan lagi tentang tadi mendidik entertainment anak-anak itu dimulai dari kelas 10 itu juga sudah ada piket jurusan, di mana piket jurusan itu mereka juga dilatih untuk karakter-karakter yang bagus, budaya positif, kemudian memasarkan produk-produk TEVA yang ada di jurusan masing-masing. Misalnya yang pertanian sedang panen sayur, mereka harus memasarkan. Jadi
jiwa entertainmentnya, jiwa wirausahanya Nyambung dengan ya, momentum nyambung gitu. nggih. Nah, Kemudian yang di AHP itu ada pengolahan roti, mereka tiap hari juga yang piket itu melaksanakan pemasaran. Kemudian di Teva tadi itu anak-anak tidak sekedar praktek dibawa pulang, tidak, tetapi bagaimana dia harus juga bisa memasarkan, mengemas produknya dengan bagus, ya meniru yang sudah ada di UMKM atau di industri-industri, kemudian dipasarkan. Itu termasuk salah satu usaha kami di bidang wirausaha seperti itu. Jadi ditekankan bahwa jangan malu untuk jualan, gitu ya. Kemudian untuk yang eduwisata itu kami mengelola wisata yang ada di sekolah, yang ada itu dibuat inovasi ataupun kreativitas kami sehingga masyarakat sekitar itu bisa menikmati ilmu yang ada di sini tetapi sekaligus wisata. Seperti itu. Jadi di sini ada Agrika Corporation, itu ada brand SMK kami. Agrika Corporation itu membawai Agrika yang lain di masing-masing jurusan. Jadi di situ ada Agrika Fresh itu di pertanian, Agrika Farm itu di peternakan, Agrika Hotel ini di hotel, Agrika Bakery itu di APHP, Agrika Resto di restoran, ya banyak sekali. Agrika Teknik di teknik mesin, ya kemudian Agrika banyak lagi yang menangani IT ataupun apa itu perkomputeran itu juga ada ya Agrikanya. Jadi Agrika Corporation membawa itu. Nah kemudian yang kami tim Humas itu menangani Agrika Eduwisata, bekerja sama dengan jurusan-jurusan untuk memberi sarana dan prasarana bagi masyarakat, terutama yang membutuhkan. Ada TK, ada SD, SMP, bahkan SMK yang berkunjung ke sini untuk apa itu belajar latihan tentang kompetensi yang ada di sini sekaligus wisata. Atau kalau yang apa itu namanya TK itu kan ada istilah outing class, SD itu juga ada outing class seperti itu. Wow, ya. Luar biasa. Berarti ini kelompok tani pun boleh ya Bu kesini ya Bu? Boleh sekali, kita tunggu kelompok tani. Dari PAUD boleh, kelompok MKM boleh. Petani anggrek boleh. Boleh. Beliaunya juga ahli anggrek juga nih ternyata. Oke, jadi ternyata di dalam lingkup sekolah SMK Negeri 1 Bawen ini di dalamnya komplit ya Bu, dari peternakan, pertanian, pariwisata, terus tadi apa? Perkuean, yang di belakang kita juga hotelnya ada guys. Sudah Kalimantan, Riau sudah menginap di sini. Wah, luar biasa ini sekolah yang luar biasa. Bu, terus gini Bu, dari sekian yang tadi ya ada peternakan, pertanian, dan itu yang menonjol Bu dari SMK Negeri 1 Bawen itu apa Bu? Pertaniannya atau tadi tekniknya atau perhotelannya, apa itu Bu? Ya. Jadi profil SMK Negeri 1 Bawen itu sejak dimulai tahun 1965 itu berdirinya itu pertanian, fokusnya pertanian. Tapi semakin ke sini mengikuti perkembangan zaman. Ya. Gitu. Jadi tahun 1992 itu dipindah di Bawen, kemudian berkembang akhirnya itu membuka yang kuliner sama perhotelan seperti itu. Ya, bahkan meningkat ya. Sampai sekarang aja muridnya itu 2.200. 2.200 siswa. Tiap pagi sebanyak 2.200 perut ada di sini. Jadi bagi UMKM ini juga satu peluang, nanti bisa untuk dilanjut berkolaborasi. Sahabat UMKM, sahabat tani, sahabat kreasi, kita sudah cukup banyak waktu mengorek tentang Ibu Zubaidah Gesit Cahyati yang ternyata beliaunya kakak dari owner kuliner Balong Gajah yang ada di tepi rawa. Luar biasa. Saya baru tahu tadi pagi ternyata semalam saya sempat ngobrol sama Mas Agus nih. Ternyata beliau kakak ipar. Oke Bu Gesit,
Terima kasih sekali sebuah informasi ini, mudah-mudahan menjadi satu inspiratif untuk teman-teman yang lain dan menjadi spirit untuk kami untuk tetap menjalin kolaborasi. Diterima Bu ya? Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.